kelihatannya saat ini emang nggak mau punya anak, nggak punya anak. Dia bilang itu. Kenapa? Dia takut nggak disayang lagi. Entah kalau punya anak, nanti anak yang lebih diperhatiin daripada aku. Ini anjing satu-satunya? Iya, anjing satunya. Umur 3 tahun 1 bulan ya? Iya. Akoya namanya. Oke. Dari umur berapa Pak dipelihara? Sekarang umur 2 bulan. 2 bulan. Yang mau ditanyain mau kawin? Oh, kayaknya soalnya udah 3 kali kita itu nggak mau dia. Kemudian Udah ketemu anjing yang lain? Iya, udah di 3 rupiah. 3 kali hidup, 3 anjing. Tetap nggak? Mau yang marah gitu. Kita juga emang nggak mau pakai apa? Awang. Orang mau juga sih. Yang kedua, makannya kayak susah nih. Kenapa makannya susah ya? Iya. Oke. Yang ketiga, sekarang dapat 1 bulan nih suka naik aja makan. Naik meja makan. Naik aja makan tadi apa lah? Tadi makan. Meja makan dan ngambil makanan. Nyuri ya berarti. Iya. Tapi kan ngerti kalau kita ada bunyi busuk-busuk kita lari turun. Iya. Udah pusing dari dapetin. Karena Pak kemarin udah pusing dapet. Kemarin masih bongkar juga saya lihatin dari security. Masih. Bau kolong masuk Cerdas aja ya. Ada udah rapat. Cerdas banget sih kamu. Waduh. Pinter ya? Nah, Ya. curi makan, iya. Curi-curi makan, iya. Yang ketiga, kenapa 2 minggu terakhir ini mukanya Sedih. Oh, sedih? Kesannya sedih ya. Iya. Oh, dia udah ngerti. Sejak kemarin baru look sih. Mana? Baru look Betul. abis mau dijodohin sama itu ya, si Moba ya. Terus udah gak ketemu lagi tuh. Nah itu mukanya. Bobanya sama, pudel juga. Sama. Sama sekali nggak mau, dia malah geger. Iya, betul. Enggak sih. Tapi ini kita tahu kan nggak mau. Berantem atau enggak? Deketin Dideketin mengelak ya? mengalah ya. Ya, saya ngobrol dulu ya sama si Akoya 10 menit ya. Iya. Sedih. Iya. Jadi gini, saya coba ngobrol sama dia, kenapa sih? Kamu mau nggak sih kawin, punya anak gitu? Jadi gini, kawin itu bagi dia jodoh-jodohan ya. Jodoh-jodohan, dan anak ini merasa untuk sama yang jantan itu nggak bisa klik sama yang selama ini mau dikawinin itu. Dia nggak bisa klik, dia merasa ya hanya teman aja, teman yang asik untuk diajak main katanya. Nggak bisa dipaksain juga untuk kawin gitu. Kemudian si Akoya juga kelihatannya saat ini emang nggak mau punya anak, nggak punya anak. Dia bilang itu. Kenapa? Dia takut nggak disayang lagi. Entah kalau punya anak, nanti anak yang lebih diperhatiin daripada aku. Padahal kan aku anak papi mami. Gitu. Jadi ada rasa egois dia gitu. Bahwa aku
sekarang ya ini anak papi mami gitu. Tuh kemudian dia agak sensitif juga ya terhadap penampilan dia gitu. Dan bagi dia pengennya sih nggak dibotakin gitu. Dia maunya dirapihin aja supaya kelihatan rapi, ganteng. Saya bilang, ya tapi ini sementara kok dibotakin karena kamu kan sakit. Nah, biar ini disembuhinnya gampang. Nah, saya bilang gitu. Iya, ini yang membuat dia jadi nggak pede ketika berhadapan lagi sama anjing yang itu. Waktu kali ini baru dibotakin. Nah, udah mulutnya selesai, baru dibotakin. Iya, dia kayak nggak pede sih ngadepin ini. Dan memang tadi nggak klik ya sama yang mungkin nggak jodoh dia gitu. Dia nggak cocok sama yang itu. Gitu. Bukannya kita nggak bisa bilang yang sana jelek ya. Ya nanti tersinggung saya. Artinya memang nggak jodoh, dia nggak suka aja kalau sama yang itu. Mungkin sama yang lain ya kita nggak tahu, belum ketemu aja gitu ya. Tapi dari dia sendiri dia merasa nggak mau punya anak, khawatir nggak disayang. Nggak mau. Takut nggak disayang. Jadi harus dikasih secure dulu dia, dibilangin kamu akan disayang terus kok. Malah makin sayang, mungkin dia akan pede ya. Akhirnya. Soalnya udah 3 tahun nih, ya kan orang bilang kalau kelamaan kalau itu betul. Itu apa yang saya pikir tahun 3 ya kalau dia mau apa steril gitu loh. Maka sebelumnya saya tanya dulu kan, mau nggak gitu, maksudnya kita gitu. Ya mungkin belum ketemu jodohnya aja sih. Coba aja mungkin. Kalau mungkin ada yang lain dan dia klik ya pasti jadi sih. Tapi diyakini dulu bahwa dia itu memang akan disayang terus, makin disayang kok kalau kasih anak gitu. Emang kalau kita ngomong ini dia ngerti. Malam-malam ya Pak, ngasih taunya sebelum pas dia mau tidur. Itu dia tenang, dia bisa nangkep. Kamu tetap sayang kok, kamu tetap anak papi. Sugesti itu. Itu. Kemudian makan susah. Padahal perutnya dia merasa lapar sih. Ya. Terus anak ini emang tipenya kan explore dok. Dia suka kepo banget. Termasuk soal makanan papi itu kok gonta-ganti. Makanya nggak heran naik ke meja makan. Dia pengen tahu. Jadi selama 3 tahun ini nggak pernah naik ke belakang. Ini gara-gara mulai dipangku sama. Iya. Ini melihat di meja makan. Iya. Ternyata. Semakin tahu dia pengen tahu di atas ada apa sih gitu. Papi mami kok gonta-ganti makannya. Kalau aku kok itu terus bosen katanya. Gitu. Oh bosen ya udah. Memang makannya apa Pak? Ya kasih berarti sekarang saya campur sekarang pakai ceker gitu. Pakai? Ceker. Ceker. Oke. Kalau dokternya saya biasanya satu gede, baru ganti lagi. Sekilo ganti. Iya. Ada beberapa anjing yang nggak suka flavornya ya, rasanya. Misalnya dia kalau rasa lem gitu ya, kambing ya, domba gitu, ada yang nggak suka. Terus chicken mungkin dia lebih ke chicken ya oke. Kalau itu sukanya masih oke, 1 kilo suka sih tambah 1 kilo lagi. Iya. Tapi kalau udah susah saya ganti yang lain. Iya, betul. Kalau dia memang taste-nya udah pas nih, kan ada yang chicken. Kalau kebel itu kan ada yang chicken sama milk, ada susu. Itu kan baunya harum tuh. Kalau dia udah itu oke, ya udah kasih aja itu. Nah, ngelatihnya untuk ke situ lagi, ini kan umurnya udah 3 tahun. Kita nggak bisa kasih makan 3 kali. Cukup pagi sama sore aja. Kalau sore dia nggak dimakan, biasanya dia tunggu melepas dulu gitu loh. Kalau masih baru tuh masih keras, dia ada anjing yang nggak langsung mau gitu. Gitu. Kecuali kita kencengin aktivitas dia. Lari-larian, main gitu. Nanti dia haus, metabolismenya oke, dia pasti lapar. Gitu. Biasanya dia ketika nggak ada orang sepi baru dia makan kibelnya itu. Itu aktivitas kencang nanti dia akan makan, pasti makan sih.
gitu. Misalnya pagi diajak jalan-jalan keluar, sore juga untuk pup. Jadi kan pupnya lancar tuh. Nanti dia akan lapar dan makan. Itu. Kemudian yang ketiga, ini kelihatan wajahnya sedih ya 2 minggu terakhir ini. Ini karena dibotakin. Bukan 2 minggu ini, bukan 2 minggu dari sekarang, waktu kita daftar kan Bu. Kita daftar. Seminggu lagi ya. Oh oke. Sebelum dia botakin. Oh iya. Jadi gini, dia agak sedih, jengkel. Ini kelihatannya sakit jamurnya ini udah lama ya Pak? Mungkin ya lama. Dia sebenarnya indikasinya kayak dia garuk-garuk gitu. Dia merasa nggak nyaman. Itu membuat juga malas makan juga bisa Pak. Gitu ya. Itu kemudian dia jengkel di situ. Kenapa sih kok nggak sembuh-sembuh sih? Nah terus saya bilang, ya makanya ini kamu rambutnya dibotakin dulu supaya nanti sembuh, kamu bisa ceria lagi. Saya bilang gitu. Ini kelihatannya ini udah dibawa ke dokter kan ya? Udah. Soal itu jamurnya udah. Ini ditelatenin ya Pak, supaya nggak betul-betul serius untuk harus sembuh gitu. Karena ini bagi dia ini bukan hanya mengganggu makannya, ini mengganggu rasa pede dia. Dia merasa nggak pede dengan kondisi gatalnya ini. Itu kemudian ini suka ditinggal pergi nggak sih Pak? Ya kita berdua kerja. Oh kerja ya. Pagi sore kan. Iya. Ya ketika sampai rumah lebih banyak diperhatiin aja, lebih banyak diajak main. Karena dia sedihnya itu dia bilang sih suka ditinggalin pergi. Dia nggak suka ditinggalin lama-lama. Maka ketika kita udah ada di rumah, betul-betul kita prioritasin untuk dia, kasih perhatian dia, bermain, makan. Terus kalau ada hari libur, ya betul-betul kayak seharian kita ajak main. Kayak untuk balas balas waktu kita yang bayar utang. Iya kayak bayar utang lah.